Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kali ini kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang suci dan berkah. Hai sahabat Asyifa, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Sahabat Asyifa, Ramadan kali ini memang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena kita menjalani Ramadan pada saat sedang wabah COVID-19. Satu sisi itu adalah ujian buat umat muslim sedunia. Tapi di balik ujian itu apakah ada hikmahnya? Tentu Allah akan memberikan suatu hal, itu pasti ada hikmahnya. Pada saat Ramadan ini, dengan adanya COVID-19, ada jargon stay at home. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, aktivitas di rumah. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan? Dengan stay at home, apakah itu merugikan kita? Coba kita telah. Dengan stay at home ini, alhamdulillah pada bulan Ramadan itu banyak hikmah. Karena apa? Kita lebih banyak berinteraksi dengan ayah, dengan bunda, dengan anak-anak, dengan keluarga kita semua. Nah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, dengan stay at home, memutus rantai penularan, maka kita dianjurkan untuk beribadah Ramadan dengan keluarga. Beribadah dari rumah. Nah, apakah Ramadan bareng dengan keluarga itu hanya sekedar sahur bersama, kemudian berbuka bersama? Tentu tidak. Kita lihat dalam Al-Quran, dalam risalah Allah, surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Why? Mengapa Allah menurunkan ayat ini? Karena satu, Islam itu tidak bersifat egois. Jadi Islam itu menganjurkan bahwa kita juga harus berempati, bersimpati kepada orang lain. Tidak hanya menjaga diri kita, tapi keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana caranya agar kita itu dalam mengisi dalam bulan Ramadan itu bareng dengan keluarga? Apa saja aktivitas kita, bagaimana caranya? Nah, satu tips bahwa kita harus berpijak mengajak kepada teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita tengok apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di bulan Ramadan bersama keluarganya. Karena manusia yang paling mulia adalah Rasulullah, dan adalah satu-satunya teladan kita dalam melakukan segala aktivitas. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Abbas radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang paling baik karena aku paling baik kepada keluargaku." Nah, bagaimana sahabat Asyifa? Apakah kita sudah menjadi paling baik kepada keluarga kita? Mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Apa kita sudah melakukan
yang paling baik kepada keluarga kita seperti teladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya Rasulullah mewujudkan Ramadan bareng-bareng dengan keluarga ini? Tidak hanya sekedar berbuka bersama, bersahur bersama, bertarawih bersama, tetapi lebih pada visi dan diwujudkan dengan misi, yaitu visinya apa? Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi visi ke depan adalah mewujudkan derajat takwa dengan bersama-sama. Tidak hanya secara individual, ayahnya yang bertakwa, bundanya yang bertakwa, tetapi seluruh keluarga, ayah, bunda, anak-anak semua mencapai derajat takwa bersama dengan tujuan masuk surga bersama-sama. Nah, bagaimana caranya nih? Tips Rasulullah bagaimana caranya untuk mewujudkan visi tadi, mencapai derajat takwa bersama-sama. Yang pertama adalah wahana bulan Ramadan itu digunakan untuk mendidik, mendidik dan mengajar anak-anak. Apakah sama mengajar dan mendidik? Tentu beda. Semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu semua orang bisa mendidik. Kita ajarkan, kita pahamkan kepada anak-anak kita bagaimana hukumnya berpuasa, apa yang membatalkan puasa, bagaimana keutamaan puasa, sehingga anak-anak kita paham puasa itu bukan menjadi suatu beban, tapi kita pahamkan bahwa puasa itu indah, puasa itu sungguh banyak manfaatnya. Satu, dari sisi fisik, orang yang berpuasa akan lebih sehat, karena seperti mobil harus ada fase diistirahatkan. Begitu juga tubuh kita, ada fase yang harus diistirahatkan pencernaan kita agar organ-organ kita lebih sehat. Kita ceritakan, kita pahamkan kepada anak-anak kita seperti itu. Yang kedua, dari sisi rohani, itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Juga keutamaan Ramadan kita sampaikan, kita pahamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, dengan berpuasa, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari api neraka, dan kita bisa masuk surga dengan salah satu pintu, yaitu pintu puasa. Apa namanya, sahabat Asyifa? Ada yang tahu? Ya, pintu Ar-Rayyan. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, Allah akan memberikan ganjaran surga dengan satu pintu Ar-Rayyan. Nah, itu kita pahamkan pada anak-anak kita bahwa puasa itu bukan menjadi beban, bukan berat, tapi adalah lebih kepada keindahan, keutamaan puasa. Dari kecil, mungkin dari TK bisa kita latih untuk berpuasa, sampai nanti balik menjadi satu hal yang wajib untuk berpuasa. Nah, tadi berbeda antara mengajar dan mendidik. Semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu semua orang itu bisa mendidik. Nah, apa sih yang membedakan? Mendidik itu adalah memberikan keteladanan. Jadi ayah bunda, sahabat Asyifa semuanya, dalam keluarga, orang tua kadang mempunyai ekspektasi yang tinggi kepada anaknya. Hafiz, bisa menghafal Al-Quran, bisa khatam berapa juz dalam bulan Ramadan. Tapi lihatlah, apakah ayah bundanya sudah melakukannya? Apakah sudah menghatamkan Al-Quran? Tentu ini menjadi muhasabah, menjadi balik ke kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita?
Kita menyuruh anak kita untuk sholat duha, sholat tahajud. Apakah kita sudah melakukannya? Ketika ayah menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah misalnya ke masjid di luar wabah COVID tentunya ya. Apakah ayah sudah sholat berjamaah di masjid? Jadi keteladanan itu sangat penting. Sehingga anak-anak itu tidak harus disuruh-suruh, tapi dengan kesadaran sendiri melihat keteladanan orang tuanya akan melakukan semuanya. Jadi itu yang pertama yang menjadikan kita Ramadan dengan bareng keluarga itu berkah adalah sebagai wahana mengajar dan sekaligus mendidik. Yang kedua adalah dengan Ramadan itu kesempatan kita untuk meningkatkan keharmonisan, keromantisan keluarga. Justru di saat wabah ini adalah kesempatan sangat terbuka besar. Biasanya remaja di luar wabah COVID misalnya buka bareng di sana, buka bareng di situ, buka bareng di sini. Tapi sekarang stay at home, semua dari rumah. Buka bersama, ayah, bunda, anak-anak, itu menjadi momen yang sangat penting, yang sangat berharga. Selama 30 hari, kita berbuka dengan semua anggota keluarga kita. Tidak hanya berbuka, tapi sahur. Kemudian bersolat berjamaah. Karena di daerah zona merah dianjurkan, dihimbau bahwa tidak dilakukan sholat berjamaah dan sholat tarawih karena potensi penularan dengan berkerumun. Maka dianjurkan untuk melakukan sholat jamaah di rumah, sholat tarawih di rumah dengan imam ayah. Dan makmumnya adalah ibu dan anak-anak. Ini melatih ayah untuk bisa menjadi seorang imam di rumah. Tidak hanya dari sisi ibadah, tapi dari sisi yang lain, bulan Ramadan itu adalah momen kesempatan untuk bersama-sama. Misalnya, bunda untuk mempersiapkan buka atau sahur bisa mengajak anak-anak untuk memasak bersama. Nah, dua hal tadi adalah momen atau cara-cara yang penting yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan bersama keluarga yang kita cintai. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat dan kita tetap semangat untuk meraih derajat takwa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan segera mencabut wabah corona ini dari Indonesia khususnya dan juga semua dunia di negara dunia yang lain. Kita beraktivitas normal kembali dan semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya